Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Fahir Davin Sapono. Kali ini saya akan memaparkan hasil praktik tata laksana pertanahan pada subbagian tata usaha di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Pada pemaparan kali ini, terdapat 7 bagian. Yang pertama, tugas dan fungsi subbagian tata usaha. Yang kedua, implementasi tugas dan fungsi subbagian tata usaha. Yang ketiga, pengalaman praktikum. Yang keempat, analisis masalah. Yang kelima, solusi. Yang keenam, inovasi. Dan yang terakhir, penutup. Tugas dan fungsi subbagian tata usaha menurut Permen Nomor 17 Tahun 2020 menyatakan bahwa tugas dan fungsi subbagian tata usaha. Yang pertama, pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Yang kedua, pelaksanaan urusan organisasi ketatalaksanaan, analisis jabatan, pengelolaan urusan kepegawaian, dan pembinaan jabatan fungsional. Yang ketiga, pengkoordinasian dan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi di kantor wilayah dan kantor pertanahan. Keempat, pengordinasian dan fasilitasi advokasi hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara. Keenam, pelaksanaan urusan ketatausahaan, digitalisasi arsip, rumah tangga, protokol, perlengkapan, dan penyelenggaraan layanan pengadaan. Ketujuh, pengordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan. Kedelapan, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, pelayanan informasi, dan pengelolaan pengaduan masyarakat. Berikutnya, implementasi pada subbagian tata usaha. Di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama, pada bagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, yang memiliki tugas melakukan penyiapan, penyusunan rencana program, dan anggaran, serta pelaporan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis pertanahan. Yang kedua, bagian umum dan kepegawaian, melaksanakan kegiatan surat menyurat, pelaksanaan urusan organisasi ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian. Dan yang terakhir, pelayan loket. Ketiga, bagian keuangan dan barang milik negara, yang memiliki tugas penyiapan pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara. Kedua, inventarisasi barang milik negara. Untuk pengalaman praktikum yang saya alami dengan waktu pelaksanaan pada tanggal 12 Juni hingga 27 Juni 2023. Kegiatan pertama, melakukan penyusunan rencana pembayaran gaji PPNPN bulan Juni. Kegiatan kedua, melakukan inventarisasi persediaan belangko sertifikat. Kegiatan ketiga, mempublikasi beragam program unggulan dari kantor pertanahan melalui berbagai platform jejaring sosial. Kegiatan keempat, melakukan penyusunan rencana pembayaran uang lembur berdasarkan surat perintah kerja lembur bulan April. Kegiatan kelima, melakukan register belangko untuk kegiatan rutin. Kegiatan keenam, mendokumentasikan kegiatan perjanjian kerjasama antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Karawang, Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang dalam kegiatan sertifikasi rumah ibadah. Berikutnya, analisis masalah. Terdapat 2 masalah yang saya temui selama praktikum tata laksana pertanahan ini. Yang pertama, terhambatnya pencairan dana pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti evidence yang terlambat dilaporkan, karena anggaran yang terserap akan dicairkan apabila setelah melakukan suatu kegiatan dinas. Evidence atau bukti fisik ini sangat diperlukan sebagai bukti untuk pencairan anggaran yang terpakai. Kedua, kurangnya rasa kepedulian masing-masing pegawai dalam hal administrasi kepegawaian. Solusi yang dapat saya sarankan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang
terdapat 3, yaitu pertama, selalu menyimpan berbagai bukti dan mencatat laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan agar saat pelaporan kepada bagian tata usaha atau keuangan terdapat bukti untuk pencairan. Kedua, peningkatan pemahaman dan kesadaran pegawai terkait dengan pentingnya administrasi kepegawaian melalui pelatihan dan komunikasi yang efektif. Ketiga, memastikan ada supervisi yang memadai dan umpan balik yang konstruktif terhadap tugas administrasi kepegawaian. Berikutnya, inovasi. Inovasi yang saya lakukan adalah pembuatan link quick response code pelayanan informasi pertanahan kantor pertanahan Kabupaten Karawang yang dapat disingkat Pelita Kabar. Pelita Kabar ini berisikan tentang informasi layanan pertanahan yang ada di kantor pertanahan Kabupaten Karawang, sehingga informasi tersebut dapat tersebar luas kepada masyarakat umum. Harapannya, Pelita Kabar ini mampu memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat Kabupaten Karawang. Bagian terakhir, penutup. Dengan berakhirnya praktikum tata laksana pertanahan di subbagian tata usaha di kantor pertanahan Kabupaten Karawang, saya berharap pengalaman berharga ini akan menjadi pijakan untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang tata usaha pertanahan. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.